Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita membahas topik tentang sukses dengan sedekah. Di antara sahabat-sahabat semuanya ingin sukses ya, baik di bidang usaha, baik di bidang profesi, baik di bidang maupun di akhirat. Bagaimanakah caranya? Yuk sahabat-sahabat tonton videonya. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya channel kita subscribe, like, and share. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi jami'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua sehat ya. Mudah-mudahan di hajat impian sahabat-sahabat semua Allah kabulkan, dan jika di antara ada hutang-hutang sahabat semua Allah bayarkan. Sahabat-sahabat semua, pada kesempatan ini kita bahas ya topik tentang sukses dengan sedekah. Bagaimanakah caranya supaya kita sukses dengan sedekah? Apapun profesi kita, baik kita pedagang maupun nanti kita guru atau kita pekerja, mohon maaf kita membantu, ataupun nanti kita misalnya orang-orang yang bekerja keras ya, seperti orang kerja bangunan dan lain sebagainya. Bagaimanakah caranya? Yuk sahabat-sahabat ya, silahkan dengarkan nanti supaya tuntas pemahamannya. Sahabat-sahabat sekalian, untuk memulai topik ini maka saya kita merujuk satu kisah orang sukses dengan bersedekah. Ini mungkin di antara sahabat-sahabat sudah ada yang mendengar ini ya, sudah ada yang mengetahui, tapi saya pikir ini cocok kita buat contohnya ini. Karena apa? Karena beliau itu luar biasa kehidupannya. Ada 9 orang anak muda ya, ada 9 orang anak muda, yang 9 orang ini mereka ingin membuka usaha ya. Mereka kebetulan itu lulus sarjana peternakan ya, mereka lulus sarjana peternakan, maka mereka membuka usaha. Maka mereka berbincang-bincang, maka saat itu mereka putuskan mereka membuka usaha. Untuk menguali modal mereka ini, maka di antara mereka ada yang menjual ya, ada yang menjual hartanya. Di antara mereka ya, ada yang menjual hartanya, bahkan ada juga yang sudah menikah ya, menjual perhiasan istrinya. Bahkan ada di antara mereka itu yang berhutang untuk apa? Itu untuk membuka usaha peternakan, yaitu peternakan unggas. Maka sahabat-sahabat semua mereka berbincang-bincang, mereka putuskan mereka akan membuka usaha namanya usaha unggas, ternak unggas. Maka di antara mereka itu minta ya, mereka 9 orang. Maka di antara mereka itu minta, siapakah mitra ke-10? Apa mitra ke-10 Ustaz? Mitra ke-10 adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kemajuan kemunduran, bahkan nanti orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan usaha mereka. Maka di antara mereka mengatakan, Allah lah mitra ke-10 kita. Maka mereka sepakat nanti ketika mereka nanti punya keuntungan, maka mereka sepakat mereka membuat 10% ya, 10% untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika mereka beruntung nanti, maka 10% nanti maka mereka sedekahkan. Maka mereka sepakat, mereka urus akta notaris dan mereka mulai usaha. Apa sahabat-sahabat sekalian? Mereka mulai apa? Panen pertama itu adalah melejit. Panen pertama itu melejit. Bayangkan, baru 10% disedekahkan untungnya melejit, maka mereka sedekahkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Karena melejit, maka mereka mulai kembali. Panen kedua melejit. Karena melejit, mereka mengatakan sepakat 20% untuk Allah. Bayangkan ya, awal pertama 10% untuk Allah, panen pertama 10% untuk Allah, panen kedua sudah 20% untuk Allah. Melejit lagi, naik lagi ya. Karena naik lagi, maka mereka mulai lagi panen ketiga pun melejit lagi. Maka panen ketiga itu mereka buat 30% untuk Allah. Mereka buat lagi, melejit lagi. Karena melejit lagi, mereka buat 40% untuk Allah. Maka mereka mulai usaha lagi, maka melejit lagi. Ternaknya ini kan usaha ternaknya, maka mereka putuskan 50% untuk Allah. Ketika sudah 50% untuk Allah, maka mereka di kampung mereka, daerah mereka itu mereka membangun. Apa yang mereka bangun? Dari sedekah tadi ya, 50% tadi ya, mereka bangunlah SD ya,
mereka bangunlah SD untuk anak laki-laki, SD untuk putra, SD untuk putri. Mereka bangun SMP, mereka bangun SMA, startup SMA di negara kita ya. Mereka bangun SMA untuk apa itu? Untuk apa? Untuk orang-orang di sekitar mereka itu. Karena apa? Karena usaha mereka itu melejit. Karena melejit lagi luar biasa, maka mereka membentuk namanya Baitul Mal. Mereka membentuk namanya Baitul Mal. Baitul Mal itu kan tempat perkumpulan duit sedekah, duit zakat ya. Mereka kumpul di situ nanti, maka mereka minta kepada pemerintah untuk membangun kampus. Maka mereka buat proposal mengajukan kampus supaya apa? Supaya daerah mereka itu dibuat kampus. Awalnya sahabat-sahabat semua ditolak ya. Awalnya ditolak. Apa yang terjadi sahabat-sahabat semua? Jadi mereka mengatakan kepada pemerintah, di samping mereka membangun kampus, maka mereka memberikan rel kereta api. Kampus dibangun, rel kereta api dibangun, sarana prasarana dibangun. Karena sudah lagi usaha mereka, apa kata mereka? 100% untuk Allah. Luar biasa ya, 100% untuk Allah. Apa artinya? Semua keuntungan itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta tadi makin banyak dia. Maka mereka membangun asrama kampus ya. Berapakah jumlahnya? Asrama kampus untuk putra saja ya, sebanyak 1000 kamar. Bayangkan, untuk putra 1000 kamar. Untuk putri sebanyak 600 kamar. Bahkan bukan cuma itu ya. Mereka membuat pelatihan untuk orang-orang miskin ya. Pelatihan untuk orang miskin. Bahkan mereka buat buka bersama pertama ya. Di daerah mereka diundang semua. Buka usaha pertama. Sesudah itu mereka buat apa lagi? Mereka buat buka usaha-usaha mikro. Dari duit sedekah tadi itu mereka kasih modal kepada orang-orang miskin, maka mereka buka usaha-usaha mereka. Apa yang terjadi sahabat-sahabat semua? Di sekitar mereka itu semua tidak ada lagi yang miskin. Karena apa? Karena keberkahan, keutamaan sedekah mereka. Bayangkan sedekah mereka yang dari 10% naik 20%, naik 30%, naik 40%, naik 50%, meledak. Terakhir mereka kasih ke Allah 100%. Inilah orang-orang yang sukses. Siapakah yang saya sampaikan? Yang saya sampaikan adalah, mungkin di antara sahabat-sahabat semua sudah tahu ya, yaitu di antara adalah Insinyur Solah yang berasal dari Mesir. Saya ulang lagi ya, yang saya sampaikan adalah Insinyur Solah yang berasal dari Mesir. Maka ketika beliau meninggal dunia, gempar dunia ya. Ya, ketika beliau meninggal, gempar dunia. Kenapa? Hampir sekitar 1,5 juta orang melihatnya ya. Hampir 1,5 juta orang itu ikut berziarah. Hampir 1,5 juta orang itu ikut apa itu? Untuk menghadiri pemakamannya. Karena apa? Karena keberkahan, keutamaan beliau itu bersedekah dengan tim-timnya ya, 9 orang. Maka dialah di antara mereka yang paling nampak, yang paling unggul, maka namanya yang paling terkenal. Sahabat-sahabat sekalian, apa yang perlu kita ambil dari kisah ini? Maka di antara sahabat-sahabat semua yang punya berbagai profesi boleh ya, profesi boleh. Baik Anda pekerja, baik Anda pembantu, baik Anda guru, baik Anda dosen, baik Anda kerja bangunan, baik Anda jualan, baik Anda nanti apa lagi, baik Anda nanti kerja di perusahaan, baik kerja di orang. Maka saya katakan bersedekahlah 10% setiap Anda punya penghasilan. Saya ulangi lah ya, bersedekahlah minimal 10% ketika Anda gajian, ketika Anda punya keuntungan, maka bersedekahlah 10%. Kalau sudah naik 10% lagi nanti, tambah lagi 20%. Kalau sudah naik nanti 20% lagi, tambah lagi 30%. Kalau sudah naik nanti 30%, tambah lagi 40%. Kalau sudah naik nanti 40%, tambah 50%. Masa saya katakan sahabat-sahabat semua, saya juga belajarnya. Saya juga belajar ini, proses belajarnya. Insyaallah nanti kita akan sama-sama nanti bersedekah. Sampai kapan Ustaz? Sampai batas 50%. Separuh untuk Allah, separuh untuk kita. Separuh untuk Allah, separuh untuk kita. Separuh untuk Allah, separuh untuk kita. Itu tadi kan, beliau tadi kan 100% ya, sampai. Kita sampai 50% jadilah ya. Kita belajar dulu ya. Cuman jangan langsung 50% ya. Mulai dulu dari 10% itu nanti marah istri nanti kan.
dicuil sama istri, telinga nanti kan marah istri, marah suami, marah nanti orang tua, marah anak nanti kan. Belajar dulu 10% dulu, sudah kuat 20%, sudah kuat lagi 30%, sudah kuat 40%, sampai kapan? Sampai nanti 50%. Kalau sudah sampai nanti 50% nanti semua hidup kita insya Allah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kita sahabat-sahabat semua ya, inilah mungkin satu kuis saya tentang sukses dengan sedekah. Saya yakin nanti kalau sahabat-sahabat semua mengamalkan ini, hanya menunggu waktu paling 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan nanti sahabat-sahabat semua sudah sukses ya. Ada yang jadi pengusaha besar, ada yang menjadi bos besar, ada yang menjadi kontraktor besar, ada yang menjadi developer besar. Artinya apa? Besar-besar semua ya. Karena apa? Karena keberkahan keutamaan sedekah subuh. Ini selain sedekah subuh ya. Sedekah subuh bedakan. Sedekah itu kan kecil, sedekah subuh kan kecil itu kan 1.000, 2.000, 3.000. Ini selain. Ini istilahnya ini keuntungan ya, keuntungan selain sedekah subuh. Sedekah subuh pisahkan dia. Ini adalah keuntungan usaha kita atau hasil usaha kita atau hasil dari gajian kita. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada saya dan kepada sahabat-sahabat semua untuk mengamalkan. Jangan lupa ya, jaga di antara sahabat-sahabat semua punya kisah tentang kehidupan sedekah atau kehidupan ibadah yang lain. Yuk ya, dikirimkan ke nomor sebelumnya atau boleh juga dibuat kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa channel kita subscribe, like, and share. Mudah-mudahan menjadi amal bagi sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.